Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya masalah pribadi seorang pria di Medan dibakar hidup-hidup. Kementerian Kelautan dan Perikanan tangkap 2 kapal ikan berbendera Malaysia. Pemkab Batubara gelar swab massal gratis gunakan mobil PCR. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita mulai Sumut hari ini siang untuk Anda. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diduga permasalahan pribadi, seorang pria 37 tahun mengalami luka bakar 75% akibat disiram cairan spiritus dan disulut api oleh pelaku pemuda berusia 19 tahun. Korban dibakar menggunakan bahan bakar spiritus pada 10 November Selasa malam saat akan pulang ke rumahnya. Warga sekitar Jalan Pendidikan Medan Helvetia masih belum percaya 2 hari lalu aksi penganiayaan sadis terjadi di jalan ini. Korban RS usia 37 tahun dipukul menggunakan balok kayu kemudian disiram spiritus lalu disulut api berjarak 10 meter dari rumahnya. Korban dibakar pada Selasa malam saat akan pulang ke rumahnya. Saat kejadian, korban sempat menyeburkan diri ke parit untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, sebelum peristiwa penganiayaan itu pelaku yang dikenal berinisial DJS pemuda berusia 19 tahun sempat mondar-mandir di jalan dengan membawa balok kayu di tangannya. Sementara itu korban masih berada di sebuah warung tuak tidak jauh dari rumahnya. Kini korban RS dirawat di rumahnya. Ia dilarikan ke rumah sakit oleh keluarganya, namun karena mahalnya biaya pengobatan luka bakar, korban hanya dirawat selama 12 jam di rumah sakit Pinakasi. Terkait kasus penganiayaan ini, keluarga masih bungkam tidak bersedia angkat bicara mengenai latar belakang pemicu penganiayaan sadis yang menimpa korban. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolsek Medan Helvetia oleh keluarga korban. Dipukul dulu dari belakang, baru disiram, baru dibakarnya. Berapa orang pelakunya, Kak? 1. Sebelum dia membakar, 8 bolak-balik dia, balik. Gitu. Berapa kali? Baru pas anak aku beli rokok di simpang. Oh, seperti mencari orang itu lah ya, orang yang... Orangnya tadi tahu dia di kedai itu masih duduk. Oh, berarti menunggu lah berarti menunggu ya? Lah dia. Terus? Udah gitu kan, disuruh anakku belanja rokok, di simpang itu juga, dia dekat kedai itu juga. Megang-megang kayu, milih-milih kayu gitu. Nggak lama anakku pulang belanja, nggak sampai 5 menit, itulah kejadian langsung. Nggak ada orang, memang sunyi kali sini, itu rumahnya. Jam berapa kejadiannya, Kak? Jam 8:30 malam. 9 malam? Kenal sama pelakunya, Kak? Warga... Apa? Tukang tempel ban itu. Yang di mana? Udah ketangkap kan? Yang di mana, Kak? Ini, yang di ujung ini, gang ini. Apa? Kalau korban ini? Korban ini sih, di rumah. Siapa namanya, Kak? Ridwan Siburo ya, Mak, lo? Siburo. Iya. Kalau itu gimana, masyarakat bagus nggak? Gimana kayak gitu? Ini bagus sekali pun, cakap, nggak pernah kok orang baik kali pun. Orang gara-gara membela orang aja ya. Abang itu kerja di mana? Si Ridwan ini? Ridwan, dia kerja di pajak, bantu-bantu kakaknya. Oh, jadi pas kejadian pas udah pulang. Sementara DJS pelaku penganiayaan ini telah ditangkap oleh personil Mapolsek Medan Helvetia dari upaya persembunyian di rumah milik kerabatnya Jalan Listrik Medan Petisa. Namun seperti halnya keluarga dan korban, polisi juga belum bersedia memberi keterangan. Rencananya Kapolres Tabes Medan akan merilis kasus penganiayaan ini dalam waktu dekat. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, 2 orang pelaku jambret babak belur dihajar warga di Jalan Seram Atas, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat. Kini kedua pelaku sudah diamankan ke Polres Pematang Siantar untuk menjalani proses hukum. Rabu 11 November 2020, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, warga Jalan Seram Atas menangkap 2 orang pelaku jambret. Keduanya adalah Victor 31 tahun, warga perumahan Karangsari Permai, Kecamatan Siantar Martoba, dan Jaka 27 tahun, warga Jalan Singosari Gang Demak, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar. Sebelum kejadian, kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa plat sudah membuntuti korbannya Sri Wahyuni Lase, warga Kecamatan Sidamanik, Simalungun dari arah Jalan Jawa.
Saat itu korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju tempat kerjanya di salah satu rumah makan Padang Jalan Kartini, Kecamatan Siantar Barat. Begitu sampai di Jalan Seram Atas, handphone merek Vivo yang ditaruh Sri di dashboard depan sepeda motornya tiba-tiba dijamret pelaku. Korban sontak terkejut dan berteriak sembari terus mengejar kedua pelaku hingga menarik perhatian warga. Beruntung sampai di ujung kedua pelaku terjatuh setelah sepeda motornya menabrak mobil pickup yang parkir di pinggir jalan. Kedua pelaku sempat melarikan diri meninggalkan sepeda motornya. Warga yang melihat kejadian itu pun langsung mengejar. Kedua pelaku berhasil ditangkap di Jalan Rajamin Purba, tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang emosi langsung memukuli kedua pelaku. Berteriak, minta tolong, jambret. Saya pun ikut ngejar. Itulah karena apesnya jambret itu, di situ kan ada jalan putus, perbaikan paret. Jadi orang itu nggak bisa lewat. Mau nggak mau lah orang itu jalan kaki lari ke arah Usi. Pas tiba di Simpang Madura ini, di situ orang tuh dapatnya, kehabisan napas. Berarti sempat tinggalkan mereka sepeda motornya situ ya? Iya bang, sempat. Di tempat jalan putus itu ya? Iya. Ada berapa orang yang ngejar bang? Yang ngejar rame bang. Itu bang, ku ambil lah orang itu kan. Jadi ku bawa lah kemari bang. Daripada sempat nanti lebih parah nanti ya? Iya bang. Jadi sempatlah kena bogem-bogem warga? Banyak bang, itu pun tadi aku mau begadu sama aparat, sama tentara. Sampai ribut juga aku tadi, memang dipukulin tadi kawan itu pakai helm, jadi ya saya larang kan gitu. Jadi saya mau ribut sama dia kan gitu. Jadi abang lihat ya waktu kejaran bang ya? Iya. Pintas abang lihat ya? Iya. Berselang tak berapa lama, personil Satuan Reserse Kriminal Polres Pematang Siantar yang mendapat informasi kejadian langsung turun ke lokasi dan mengamankan kedua pelaku. Kini kedua pelaku sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Pematang Siantar. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, sejumlah buruh dan masyarakat kembali melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak Omnibus Law yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Dalam aksi kali ini, massa menggunakan kostum penyihir sebagai bentuk agar pemerintah bisa menghapus Undang-Undang Omnibus Law. Aksi unik menggunakan kostum penyihir serba hitam, massa yang tergabung dalam akumulasi kemarahan buruh dan rakyat Sumatera Utara kembali melakukan aksi tolak Omnibus Law di Tugu Titik Nol Jalan Balai Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa buruh ini tetap menyuarakan penolakan dan menilai Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan hanya menyengsarakan rakyat dan menguntungkan para pengusaha. Koordinator aksi mengatakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang sampai kini tidak membatalkan Omnibus Law dan tidak mendengar aspirasi rakyat. Akumulasi kemarahan buruh dan rakyat kembali turun menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes kami terhadap kebijakan pemerintah yang sampai saat ini masih berkepala batu dan keras kepala untuk segera membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini kami menggunakan konsep sedikit gotik, di mana kami menggunakan kostum-kostum penyihir, di mana sebagai bentuk protes kami terhadap pemerintah ketika memang bentuk-bentuk protes yang sesuai dengan ketentuan undang-undang itu tidak didengarkan oleh pemerintah. Kalau kita bisa menggunakan sihir untuk menyampaikan protes kita dan merubah kebijakan di Republik ini, itulah kalau bisa, itu akan kita gunakan. Aksi tolak Omnibus Law Akbar Sumut dilakukan dengan meminimalisir jumlah massa untuk mengikuti aturan pemerintah saat pandemi COVID-19. Aksi unjuk rasa akan tetap dilakukan sampai pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kementerian Kelautan dan Perikanan tangkap 2 kapal ikan berbendera Malaysia. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Detik-detik kapal patroli Hiu 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia mencuri ikan di Selat Malaka. Penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran. Petugas berhasil mengamankan 2 kapal dan 9 anak buah kapal. Inilah rekaman video yang sengaja diambil oleh petugas kapal patroli HIU 01 yang memperlihatkan proses detik-detik penangkapan 2 kapal nelayan berbendera Malaysia yang kedapatan melakukan pencurian ikan menggunakan alat tangkap jenis traum masuk di perairan Selat Malaka, Indonesia. Kapal pengawas perikanan HIU 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan mengejar kapal nelayan asing tersebut yang hendak ditangkap berupaya melarikan diri. Begitu mengetahui keberadaan kapal patroli milik Kementerian Kelautan juga terus gencar menjaga perairan Indonesia. Meski penangkapan kapal ikan asing berbendera Malaysia yang bukan pertama kalinya terjadi ini, tercatat hingga November 2020, kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kapal kabar Harkam Mabes Polri berhasil mengamankan 9 kapal nelayan berbendera Malaysia beserta 39 orang awak kapal, 9 diantaranya merupakan nahkoda kapal, telah ditetapkan menjadi tersangka. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengatakan, dengan mengerahkan kapal pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, selain itu menjaga laut Indonesia, petugas juga menjaga sumber daya kelautan dan perikanan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing. Tetap waspada dan siaga dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Kami selalu mengikuti arahan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk tetap tegas, tidak ada kompromi bagi pelaku illegal fishing. Setelah berkekuatan hukum tetap, nantinya kapal ikan asing tersebut akan dimusnahkan di perairan Belawan sebagai efek jera bagi pelaku illegal fishing. Yang saat ini petugas PSDKP Belawan telah menyerahkan 5 kasus illegal fishing ke Kejaksaan Belawan. 3 diantaranya kapal asing tersebut telah dimusnahkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap tersangka cabul berinisial TS yang dilakukan oleh 22 orang tahanan lainnya hingga mengakibatkan TS meninggal. Reka ulang tersebut digelar di Aula Patria Tama Polres Serdang Bedagai. Beginilah situasi jalannya rekonstruksi kasus penganiayaan yang dialami tersangka cabul berinisial TS, warga Kecamatan Seibamban yang tewas dianiaya sesama tahanan di RTP Polres Serdang Bedagai. Sebanyak 22 orang sesama tahanan secara bergantian menganiaya TS, pelaku cabul terhadap anak kandungnya sendiri. Reka ulang tersebut dipimpin Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Pandu Winata dan disaksikan Kabak Ops Kompol T. Manurun, Jaksa Penuntut Umum Juwita, pendamping hukum, para tersangka, serta saksi kasus kekerasan tersebut. Sebanyak 42 adegan diperagakan dari rangkaian rekonstruksi sehingga tewasnya tersangka kasus cabul ini. Awalnya dimulai dari tersangka kasus narkoba berinisial HB yang geram dengan perbuatan TS, yang tega menyetubuhi putri kandungnya sendiri hingga hamil. Penganiayaan yang dilakukan HB terhadap TS diikuti tahanan lainnya hingga TS lemas. Tahanan lainnya kemudian memberitahukan kepada petugas jaga dan TS dilarikan ke RSUD Sultan Sulaiman. Setelah beberapa jam mendapatkan perawatan, korban meninggal dunia di rumah sakit. Jalan lancar ya rekonstruksi kasus penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Pukul 09.30 selesai pukul 12.40. Rekonstruksi kasus meninggalnya tahanan Tumpak Simanjuntak ini dilakukan, memang tidak dilakukan di TKP sesungguhnya, yaitu di ruang tahanan, karena mengingat faktor keamanan maka kami lakukan di Aula Polres Serdang Bedagai. Ada 42 adegan ya, begitu banyak karena memang pelakunya banyak ya, 22 orang. Jadi rekonstruksi juga cukup lama ya. Kita mengundang jaksa, PH ya, dan keluarga daripada korban. Jadi keseluruhan 42 adegan dilaksanakan. Pelaku ada
ada perannya masing-masing. Namun pertama kali yang melakukan penganiayaan sehingga terjadinya ikut-ikutan terhadap tahanan yang lain, yaitu yang pertama kali saudara H, inisial H, ya. Itu tahanan merupakan tahanan narkoba, ya. Keseluruhan memang kebanyakan tersangka tahanan dari narkoba, 1 orang dari lantas lalu lintas. Kita terapkan pasal 351 dan 170, ya, yang menyebabkan meninggal dunia. Kira-kira motifnya apa itu Pak Kasat? Motifnya kalau menurut pengakuan mereka simpel, ya, mereka hanya geram terhadap perbuatan saudara tumpak ini, yaitu yang menyetubuhi anak kandungnya sendiri sehingga anak kandungnya hamil. Rekonstruksi tersebut digelar guna mengetahui secara pasti kejadian yang dialami korban. Para pelaku penganiayaan merupakan tahanan kasus narkoba. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sejak berlakunya penggratisan denda pajak kendaraan bermotor dan denda biaya balik nama kendaraan dalam kurun waktu sebulan terakhir, pencapaian realisasi dari sektor pajak kendaraan bermotor di Rantau Perapat, Labuhan Batu meningkat. Peningkatan pencapaian dari sektor pajak kendaraan bermotor ini terlihat di kantor Samsat bersama Rantau Perapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, untuk mensukseskan program BP2 RD Sumatera Utara ini, pihak Samsat UPT Rantau Perapat melakukan berbagai upaya. Di antaranya membagikan selebaran di fasilitas umum dan pusat perbelanjaan, serta memasang spanduk di sejumlah lokasi aktivitas warga. Kepala Samsat UPT Rantau Perapat Budiman Soaloon Nasution menyebutkan, antusias masyarakat untuk membayar pajak meningkat hingga mencapai 30% sejak diberlakukannya penghapusan atau penggratisan denda PKB, denda BBNKB, dan denda BBNKB mutasi dari luar daerah. Alhamdulillah, dengan adanya program pemutihan ini, pemutihan untuk denda PKB, pemutihan denda BBNKB, dan pemutihan denda BBNKB mutasi, alhamdulillah tingkat realisasi meningkat dan antusias masyarakat membayar pajak meningkat dibandingkan sebelumnya ada program pemutihan ini. Dan realisasi pun alhamdulillah sampai dengan ini bisa menutupi yang kemarin, yang realisasi yang masih berkurang kena situasi COVID-19 ini. Kalau dipresentasikan ada berapa persen itu Pak? Persentasenya 30% ada peningkatannya. Untuk mencegah klaster baru penyebaran COVID-19 selama penggratisan denda, pihak UPT mensiagakan mobil Samsat keliling guna mengantisipasi perkumpulan warga yang sedang mengurus pajak kendaraan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Kesehatan menggelar swab massal gratis dengan menurunkan mobil laboratorium PCR di terminal bus angkutan umum. Swab massal ini disambut dengan antusias oleh masyarakat. Swab massal gratis dengan mobil laboratorium PCR milik pemerintah Kabupaten Batubara ini digelar di terminal bus angkutan umum Simpang Sebet Jangkar, Kecamatan Sebalai, Kabupaten Batubara. Terlihat masyarakat antusias mendaftarkan diri untuk mengikuti uji swab massal. Tak hanya orang dewasa, anak-anak serta balita juga menjalani uji swab PCR tersebut. Koordinator pelayanan mobil PCR, Dr. Zuri Fahreza mengatakan, swab massal ini dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19, menjaring masyarakat yang bergejala agar dapat dilakukan tracking dengan cepat. Ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Batubara terhadap kesehatan masyarakat.
agar terhindar dari wabah virus corona. Diharapkan masyarakat tetap selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sementara itu, salah seorang masyarakat yang mengikuti uji swab PCR tersebut berterima kasih dengan diadakannya uji swab secara gratis, sehingga bermanfaat untuk mengetahui ada atau tidak adanya virus COVID-19 di dalam tubuh. Untuk menjaring mana tahu ada yang masyarakat kita terindikasi bergejala supaya kita cepat melakukan trackingnya. Alhamdulillah sampai hari ini luar biasa antusias warga. Peserta yang kita ambil tidak dibatasi sampai semana jam 5 nanti kita stop. Hingga saat ini tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Batubara terus meningkat, mencapai 186 orang dari total 206 kasus terkonfirmasi COVID-19. Ya, kalau bisa diteruskan lagi lebih maju. Ibu ini ikut swab ini atas kesadaran sendiri atau diminta, Bu? Kesadaran sendiri. Tujuan Ibu apa, Bu, untuk mengikuti swab ini, Bu? Untuk menghindari dari virus saja. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, penanaman perdana budidaya bawang putih di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk tahun 2020 dilakukan di Dusun Cengklok, Kecamatan Kalikajar. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Wonosobo kembali menegaskan target Wonosobo sebagai daerah penyangga kebutuhan bawang putih nasional. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah bersama importir dan petani Kamis 12 November melakukan tanam perdana bawang putih untuk tahun 2020 di Dusun Cengklok, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar. Lahan untuk budidaya bawang putih di Wonosobo tersedia hingga seluas 3.750 hektar dengan didukung ketinggian tanah dan sumber daya air. Lahan tersebar di 6 kecamatan, yakni Kejajar, Garung, Kalikajar, Kretek, Sapuran, dan Kepil. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Wonosobo, Ajis Wijaya, kembali menegaskan Kabupaten Wonosobo dapat menjadi salah satu daerah penyangga kebutuhan bawang putih nasional. Se-Kabupaten Wonosobo untuk khusus bawang putih kurang lebih 3.750 hektar. Meliputi beberapa kecamatan. Kecamatan Kejajar, Kecamatan Garung, Jawa Tengah, kemudian Kalikajar, Kecamatan Kretek, Sapuran. Itu dan satu lagi Kepil. Jadi itu luasan ideal suatu saat kita inginnya seperti itu. Tapi saat ini target awal kita 700 hektar dulu. Pada musim tanam tahun 2020, pihak importir menggunakan benih lokal varietas lumbu kuning dan lumbu hijau. Kedua benih tersebut sangat cocok dibudidayakan di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Bibitnya itu kita pakai jenis bawang lokal, itu varietas lembu kuning sama lembu hijau. Kelebihan varietas ini dia lebih adaptif untuk dikembangkan di wilayah Indonesia ya. Karena kan memang kalau bawang impor, bibit bawang impor itu yang berasal dari luar Indonesia seperti dari Cina, itu tidak bisa beradaptasi baik kalau kita kembangkan di sini. Bawang putih Wonosobo memiliki sejumlah keunggulan, yakni rasa yang gurih dan ukuran yang besar. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.